Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah birqati rafatil rahmah summa tadinu juluduhum wa qulubuhum ala dzikrillah. Amma ba'du. Singkula muliakakan sedanten saos jamaah samawi yang alhamdulillah pada malam hari ini masih tetap istiqomah untuk berzikir bersama. Di awal-awal kula ngobrol tipis-tipis sareng Pak Lurah mau dibisiki, emang luar biasa Pak Lurah itu. Jadi pejabat plus juga boleh dikatakan tingkatan ustad. Waduh, diambil kabel job orang bagian gini Pak Lurah jaga pula tentang masalah tasawuf. Waduh, guys. Jadi sedikit kula bukan iki ya, bukan pasti sing ngriki sedanten pada uning apa itu tasawuf. Tasawuf itu adalah sebuah ilmu tentang yang belajar tentang hati, itu tasawuf. Sedangkan orang yang melaksanakan tasawuf itu disebut salik atau torik atau murid. Kalau dalam hikam itu murid atau salik, seorang berjalan. Tujuan kita itu apa? Wusul. Tujuan kita itu sampai kepada Allah. Itu. Sedangkan ilmunya namanya tasawuf. Tasawuf itu kita supaya kita paham ibadah itu untuk siapa, cara berakhlak dalam ibadah. Makanya ada satu entah kalam ulama atau hadis, kurang teliti paham, bahwa barang siapa bertasawuf tanpa berfikih fahuwa jindikun, orang itu jindik. Sedangkan barang siapa berfikih tanpa tasawuf, orang itu fasik. Fasik itu adalah orang yang terus melaksanakan maksiat. Itu namanya fasik. Baik itu dosa kecil atau dosa besar, semacam kita ini. Nah, dari situ kita tahu bahwa tujuan kita di dunia ini apa. Standar operasional kita hidup di dunia ini apa? Diciptakan. Seumpama mobil itu biasanya adalah kendaraan darat. Kalau dioperasikan di air, kira-kira jalan boten jalan ya? Mungkin rusak. Sama juga manusia. Manusia ini diciptakan untuk apa? Nah, kalau tidak sesuai dengan standar operasionalnya, rusak. Apa kita ini diciptakan? Di situ diterangkan, di sini ada tadi kemarin belum dibacakan, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin dulu. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu penciptaan kita di dunia ini. Nah, ketika kita tidak beribadah, maka hati kita itu akan ingkar. Hati kita akan ingkar. Sehingga supaya menenangkan hati yang ingkar ini, kita itu perlu hiburan. Semahal apapun, baru buka pintu doang 150. Itu berani untuk apa? Supaya hati tenang. Ini dibuka pintu doang, ini kuda laut jajan rana mancing satu sakit teh mancing ya. Sahabat Edi. Iku masa aja kene doang ya parah nih. Untuk apa? Supaya hatinya tenang.
ketenangan itu semu. Ketika keluar dari situ, ya pusing maning. Karena hatinya, karena diri kita tidak sesuai dengan standar operasional yang diciptakan, yaitu ibadah. Ketika hati kita gelisah, kita cari ketenangan dengan apa? Ada yang dengan minum air keras, es ya. Air keras kan es. Ada yang supaya pikirannya tenang, memakan sesuatu seperti pil-pil. Supaya apa? Tenang hatinya, pikirannya tidak ingkar. Padahal obatnya gampang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikirah anteng hatinya. Murah. Wis beres zikir, wus pasti kerokat isi goreng ya. Bayar botan, oh lah. Sedodok doang ngene zikir. Makan wis kono doang. Kopi, kali ngomong bae enggak ngadit. Ngadit kopi. Gampang. Murah. Hati insya Allah tenang. Karena apa? Sesuai standar operasional yang dijadikan kita manusia ini untuk ibadah. Itu saja. Itu kemarin yang belum sempat dibaca. Baik, kita mulai hari ini makalah ke Sabiah. Pula singkat-singkat. Cari yang sedikit. Ningirki Syekh Mama Ghufran rahimahullah ta'ala dalam qaul Suryaninya mengatakan maqalah Sabi'ah hasis ya insanu sodda minat dana yatil kalamiyah ghamadallahu rahmalana wa fattaha babal afi sabbaha daha fil kabidi hatta tona wa nutqul lisanu doro naja waladaini saja su'an illa danoro illa nadoro dahasal aina lisanan na toko dala sakso jalala innal aina taladama finutki al ainu nadoro walisanu natoko kajasin soda sanan hasamada sailan dana natoko hususudda, yang artinya berbahagialah wahai manusia yang mencegah ucapan-ucapan yang hina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita dan membukakan pintu-pintu ampunan. Bertasbihlah dengan teriakan di dalam hati dan menjaga badan. Ucapan lidah yang membahayakan, menyelamatkan keduanya, yakni mata dan lidah, menjadi lintasan keburukan. Jikalau tidak direnungkan, mata dan lidah akan mendorong membicarakan kehinaan seseorang yang terlihat. Jangan sungguh penglihatan meletakkan celaan di dalam ucapan. Maka melihat lisan berbicara seperti belalak matanya memburu bau busuk akan terasa membentangkan sesuatu yang mengalir hina. Untuk diucapkan diam, pejamkan. Wal muradu bi kalamihi, di sini dijelaskan qad aflaha alladziina amsaka fil qauli zur. Teman-teman wis berbahagia sapa iku alladziina nyatane wong akeh amsaka kang nahan ya alladziina min qauli zur saking ucapan-ucapan
ucapan-ucapan lacut atau ucapan-ucapan buruk. Jadi CP Nama Ghufran Al-Bantani di sini dijelaskan, sungguh orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang mampu menahan lisannya dari perkataan-perkataan kotor, dari perkataan-perkataan buruk. Di sini memakainya qad aflaha. Qad itu huruf tahqiq. Sungguh bahagia. Apa? Ghamadallahu rahmatahu. Allah akan menganugerahkan kepada kita rahmatnya bila kita mampu menjaga lisan kita, bila kita mampu menjaga mata kita. Rahmat Allah. Rahmat Allah itu dalam satu keterangan, Allah itu membuat rahmat di sana itu 100 bentuknya tuh. Kalau lingkaran itu 100 total. Dijatuhkan di dunia 1 dari zamannya Nabi Adam sehingga yaumil kiamat dengan rahmat satunya tersebut, sehingga kambing ketika menyusui anaknya itu mengangkat kakinya. Karena kambing rahmat terhadap anaknya, takut kejepit. Itu berkat rahmat Allah. Sedangkan 99 rahmat disimpan di dalam akhirat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tadi itu. Ingat, yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga mata. Karena apa seperti itu? Hidup di dunia ini ada hak Allah, ada hak Adam. Kalau hak Allah gampang. Allah ketika ada rahmat sudah ampuni. Sehingga orang itu selama hidupnya bermaksiat kepada Allah. Ada satu cerita, seorang Majusi 70 tahun menyembah api. Ketika minta makan, minta disuguhi sama Nabi Ibrahim, Ibrahim menyaratkan, kamu selam dulu dong. Kata si Majusi, tidaklah kalau gitu, saya pergi lagi. Nabi Ibrahim ditegur sama Allah, kamu ini dia 70 tahun mengingkari saya beri dia rezeki, saya beri nikmat, kamu 1 kali aja begitu. Akhirnya dicari ketemu. Setelah ketemu, kenapa kau berubah pikiran? Diceritakan seperti itu. Akhirnya orang tersebut masuk Islam, meninggal langsung di sana disambut surga. Karena apa? Itu hak Allah. Tapi kalau permasalahannya udah hak Adam, kita pernah menyakiti, ngomong sehingga rasa sakit itu menempel sampai mati, ningkanane. Ketika dalam persidangan orang tersebut nanti mendakwa, wahai Tuhanku, dia telah menyakitiku. Itulah yang susah. Rahmat Allah orang mempan nggonmu. Angel, kemudian anak ceritanya sampai seseorang itu dikatakan muflis. Siapa muflis? Orang yang sudah tidak punya apa-apa. Ketika di dunia dia itu membawa amal yang begitu banyak, tapi ketika di akhirat kosong, tidak ada apa-apa. Sampai dosa orang yang disakiti itu datang ke dia, diambil. Itu muflis. Makanya hati-hati. Lisan hati-hati. Kotor. Wa fataha lana abwabal maghfirah, kemudian Allah itu akan membuka bagi kita semua abwabal maghfirah, pintu-pintu ampunan. Fasabih isma rabbika, fasabih, kalau kita sudah mampu menjaga lisan, rahmat Allah akan didatangkan. Fasabih, maka bertasbihlah, isma rabbika al-a'la, bertasbih
maukan tasbih itu bukan subhanallah saja, seperti la ilaha illallah, istighfar dan lain sebagainya. Bilisanika dengan lisanmu, wa fi qalbika dan dengan hatimu. Ya, maukan ya. Zikirku adab-adabnya salah satunya. Zikir terbagi menjadi 3. Lamun kita Sarah Rotibul Haddad memberikan salah satu zikir yang paling kuat itu kita mampu menyelaraskan antara lisan dan hati. Bukan hanya lisan saja, itu nggak ada asarnya sedikit. Kalau hanya lisan la ilaha illallah, lisannya doang, astagfirullah, astagfirullah, lisannya doang. Tapi kalau kita mampu menyelaraskan dengan hati ini, nah itulah namanya zikir. Insyaallah faedahnya sangat besar kalau kita mampu. Wasalamatul jasadi, adapun keselamatan jasad, bil hifdzil qalbi, itu dengan menjaga hati. Wasalamatul insani, dan selamatnya manusia, bi hifdzil lisani, iku kelawan menjaga lisan. I'lam berwasira innal aina walisana, sesungguhnya mata lan lisan, huma karone mata lan lisan, kana anak ia mata lan lisan, sahamun iku racun, asyari sahamu sari iku racun kang ale, min makari syaitoni, saking makare setan. Wabidalika, dan karena itu racun, mata dan lisan ini adalah racun. Ini kan, kenapa bisa jadi racun? Karena ketika kita memandang akan muncul hasrat. Ketika muncul hasrat, badan kita, pikiran kita akan menyusun namanya konsep. Bagaimana ini? Contoh, kalau Kang Adit melihat perempuan cantik, contoh, nah perempuan cantik ini seumpama mikir Kang Adit iki durung ya, dua pacar durung. Setelah begitu atur strategi bagaimana saya bisa mendekati. Itu awal-awalnya dari pandangan. Setelah itu tersusun rencana sampai berhasil. Wabidzalika amsik, oleh karena itu tahanlah dirimu, wasdar huma, dan takutlah kamu, huma dengan keduanya lisan dan mata. Idza nadarul ainu, ketika mata melihat, fayatakalamu lisan, kemudian komentar apa lisan, ya kan biasa ada konon lah wirang aja, itu dari mana? Mata. Wih, cuma dengan gede. Ini contoh cuma ini dari mata. Mending hari ngomongin kun doang mah. Lah udah syukur aku bolong kun. Umpana. Itu dari apa? Ketika mata melihat, lisan berkomentar. Makanya keduanya itu harus dijaga. Hati-hati. Karena dril aibi nasi, seperti kita melihat aibnya manusia. Fatakallamuhu, maka mulut ini akan berbicara, ghairuhu ingliana. Akhirnya diobrolakan. Alurah, iku kok ana wargane anu kan, ranggakan yang berkenal kan ayo kan. Lama. Survei. Iya, sebentar kalau aja. Kita susun strategi apa lagi genangan lagi. Akhirnya Pak Nurul ada kayak program gara-gara canda si juga. Wakana sababul Wakana lan anak ya karone sababul maksiati, iku dari sebab maksiat. Mata dan lisan itu menjadi sebab maksiat, minal ma'asi, saking sakehe maksiat.
Itu awal dari bentuk dosa, awal dari bentuk maksiat itu dimulai dari mata dan lisan. Untuk itu di sini babnya sangat banyak. Kenapa sih babnya sampai ke-7 masih ngebahas mata dan lisan? Itu karena saking berbahayanya. Kalau kita tidak mampu mengendalikan mata dan lisan, seperti itu. Tambah di sini saya kitab Syekh Nawawi Al-Bantani sama di Komben judul kitabnya Komik Tughyan, tentang kalau di sini tentang Subulul Iman, cabang-cabang iman. Ternyata menjaga lisan, menjaga mulut kita itu adalah cabang iman ke-34. Cabang iman ke-34. Artinya kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, berarti kita ini belum dikatakan beriman. Apa caranya gini? Kalau Nabi SAW qayyumuddin as-sholat, tiang daripada agama itu adalah sholat. Wasanamul amali jihadu, sedangkan puncak daripada amal adalah jihad. Jihad konteks saat ini bukanlah perang. Jihad konteksnya kalau saat ini melawan kebodohan, melawan kemiskinan. Ini tugasnya Pak Lurah. Melawan kebodohan tugasnya ustaz-ustaz, guru-guru. Karena keduanya ini berbahaya, bodoh dan kemiskinan ini. Gitu. Jihad saat ini. Wa afdalul akhlaqil Islam, sedangkan afdolnya akhlak Islam asuntu iku meneng. Tuh. Akhlak dalam Islam yang paling afdol menang. Cicing menang Pak. Biasanya lagi pusing menang keciri kan. Panura lagi pusing menang bae. Lawan lagi hatta yusallimanasu sehingga selamat apa manusia, itu hadisnya. Jadi tiang agama adalah Islam, tiang agama adalah sholat, puncak amal adalah jihad, akhlak tertinggi dalam Islam adalah diam sehingga selamat apa manusia. Kalau iklan dekat. Ada satu hadis lagi yang kita jadi renungan. Waqala wa Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau seseorang itu mau dikatakan beriman, ini premisnya ya. Nanti anak premis anak mayor. Ini orang anak ini kamu Ustaz jadi nyetrum terdownload. Kalau seseorang itu dikatakan beriman, iman kepada siapa? Kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairon, maka berkatalah baik, awil liyasmut, kalau orang tersebut tidak mampu berkata baik, maka diamlah. Nah, mafhum mukhalafahnya di sini, kalau orang tersebut masih ngomongnya belum baik, cocotnya orang bisa direm, berarti wong kuwen ora iman ning pangeran, ora iman ning kematian yaitu hari akhir. Walaupun pecina ora coplok, sarunge serabat cerebot bae. Tapi lamun cangkeme masih menyakiti tetangga, ngomongnya masih asal bae ceplas-ceplos,
walaupun di masjid pun paling Arab tetap dikatakan tidak beriman. Seperti itu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Non? Wih, jam berapa ya? Wih, jam 12. Ampura ya, semoga saus. Mohon maaf. Bila ada salah pasti singkula. Bila benar iki pasti nasi pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.